Halo Rock and Roll Shooters, di video ini saya tidak akan membahas seluruh detail specs dari Lumix S5 Mark II X, tapi akan membahas fitur-fitur keren kamera ini yang tidak ada di Lumix S5 Mark II. Untuk fitur-fitur top level basic performance dan teknologi yang sama-sama ada di kedua kamera full frame terbaru dari Lumix ini, seperti Face Detection Autofocus, Real Time LUT, Active IS, 6K 10-bit Open Gate Recording, Unlimited Recording Time, atau 10-bit HFR and SNQ-nya bisa ditonton di sini. Bakal boring banget kalau kita review ulang. Nah, video ini saya buat agar teman-teman yakin dan rela mau bayar kamera dengan tambahan ID X ini 4 juta lebih mahal daripada Lumix S5 Mark II. Walaupun Lumix S5 Mark II dan S5 Mark II X sama-sama memakai sensor full frame CMOS Dual Native ISO 24,2 megapixels dan processing engine berteknologi L-Square dengan Phased Hybrid Autofocusing System, Lumix sendiri telah membedakan target market antara S5 Mark II dengan S5 Mark II X. Kalau S5 Mark II lebih buat hybrid photo and video shooter, maka S5 Mark II X lebih ditujukan buat videographer yang membutuhkan kualitas gambar yang lebih oke plus penambahan fitur-fitur sebagai berikut. HDMI RAW video data output untuk perekaman 12-bit RAW format video ke ProRes RAW jika memakai Atomos Ninja V atau V+, atau B-RAW jika memakai Blackmagic Video Assist 12G dengan resolusi up to 5.9K 29,97 fps. Sedangkan di S5 Mark II butuh beli DMW SFU2 firmware update biar bisa RAW video data out. Yang bikin fitur perekaman RAW ini lebih menarik, jika merekam B-RAW dengan Blackmagic Video Assist 12G, kamu bisa mengaktifkan fitur Highlight Recovery di DaVinci Resolve. Ini nggak bisa aktif kalau di perekaman B-RAW menggunakan kamera Lumix versi sebelum-sebelumnya. Sayangnya, saya belum bisa mencobanya karena nggak punya Blackmagic Video Assist 12G. Keuntungan shoot dengan format RAW adalah adanya non-destructive adjustment di post seperti mengubah ISO atau white balance di post pro. Tapi ada drawback yang perlu teman-teman ketahui kalau shooting RAW, yaitu file size jadi jauh lebih besar dan gambar pasti jadi lebih noisy di bagian shadow daripada perekaman dengan format compress log. Ini dikarenakan dalam format RAW tidak ada noise reduction yang langsung teraplikasikan di video. Nggak seperti kalau merekam dalam format terkompresi H264 atau H265. Jadi ya butuh extra processing kalau butuh gambar yang benar-benar clean, misalnya kalau buat iklan TV. Tapi hal ini sih ketutup sama benefit betapa enaknya bermain warna dengan kedalaman 12 bit yang memberikan 68 miliar kemungkinan warna. Gradasi warna jadi halus banget, warna juga jadi bisa lebih tebel. 12 bit ini adalah standar kedalaman warna digital cinema projector di bioskop. Untuk pro video features dengan perekaman video berbitrate tinggi yang ada di S5 Mark II X dan tidak ada di S5 Mark II adalah bisa USB to SSD recording untuk semua recording format, termasuk untuk foto juga. Keuntungan merekam ke eksternal SSD nggak hanya soal efisiensi dalam backup data yang lebih cepat dibandingkan memakai SD card atau soal kita bisa langsung edit dari SSD yang dicolok ke komputer, tapi juga soal harga eksternal SSD ini jauh lebih masuk akal dengan kapasitas yang lebih besar, plus kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih baik daripada SD card UHS-2 atau V90. Jadi lebih capable buat syuting dengan mode perekaman berbitrate tinggi. Kita bisa colok eksternal SSD ke port USB-C 3.2-nya dengan kapasitas maksimal sampai dengan 2 TB. Untuk bisa merekam ke eksternal SSD, kita harus aktifkan mode perekaman USB to SSD di dalam menunya. All intra recording dengan bitrate tertinggi bisa sampai 800 Mbps, sedangkan di S5 Mark II hanya bisa long gop dengan bitrate tertinggi di 200 Mbps saja.
Bitrate tinggi dengan All-I codec ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik yang bebas noise artifacts dan ghosting, terutama jika banyak pergerakan subjek atau pergerakan kamera. File All Intra memang jauh lebih besar daripada Longgop, tapi justru lebih enteng buat diedit karena filenya tidak terlalu terkompres sehingga sistem non-linear editing kita akan lebih mudah untuk mendecodenya. ProRes Recording. S5 Mark II X bisa merekam ProRes internally ke SD card up to Full HD 60p 422HQ dengan bitrate tertinggi 454 Mbps. Tapi jika memakai fitur USB to SSD recording, bisa merekam ProRes 422HQ sampai dengan resolusi 5.8K 30p dalam bitrate maksimum 1,9 Gbps atau 1,3 Gbps jika dalam format ProRes 422 biasa. Apple ProRes adalah kodek standar industri profesional yang memberikan kualitas gambar yang tinggi dengan kompresi yang rendah. Ini secara signifikan akan mengurangi beban pada komputer selama pasca produksi dan memungkinkan non-linear editing tanpa transcoding, yang tentunya akan menyederhanakan workflow editing dari awal sampai akhir. Jika memakai mode Slow and Quick dalam resolusi Full HD, Lumix S5 Mark II X bisa merekam dalam 4:2 10-bit color di frame rate 1-180 fps dan bahkan bisa merekam SNQ dalam resolusi Cinema 4K sampai 60 fps 4:2 10-bit jika memakai fitur USB to SSD. Sedangkan di S5 Mark II terbatas di chroma subsampling 420 10-bit. Pro level streaming. Buat YouTubers atau live streamers yang membutuhkan live streaming dengan kualitas yang tinggi dan bisa diandalkan kapan aja dan dimanapun selama ada jaringan internet, fitur ini sih penting banget. Kita bisa melakukan live streaming dengan 3 metode. Dua metode pertama adalah dengan menggunakan Lumixing di iOS atau Android device dengan pilihan koneksi lewat Wi-Fi ke smartphone. Atau dengan koneksi USB-C ke smartphone. Pilihan kedua ini sih lebih disarankan jika memilih menggunakan Lumixing app karena bakal lebih stabil koneksinya. Dan metode streaming ketiga adalah dengan koneksi ke LAN dengan memakai adapter USB-C to Ethernet yang kompatibel. Jika memakai wire streaming memakai LAN connection, kita bisa melakukan streaming dengan kualitas gambar sampai dengan 4K 60p dengan pilihan kodek H264 atau H265. Fitur live streaming ini cocok banget buat para jurnalis saat melakukan ENG alias Electronic News Gathering, buat live event, atau buat live e-commerce. Desain baru, stylish monochromatic design. Dari segi ukuran, berat, dan tata letak tombol visitnya, S5 Mark II dan S5 Mark II X ini sama persis. Yang membedakan, Lumix S5 Mark II X didesain all black yang bikin S5 Mark II X ini lebih premium dan lebih terlihat profesional. Logo Lumixnya dihitamkan dan semua tombol fisiknya berwarna abu-abu, bukan putih.
Ini emang nggak ada hubungannya sama fitur videografi sih. Tapi emang boleh ya kamera seganteng ini? Oke teman-teman, semoga video ini bisa makin meyakinkan kamu untuk rela beli Lumix S5 Mark II X yang 4 juta lebih mahal daripada S5 Mark II. Kalau kamu memang nyari fitur videografi profesional dan kualitas perekaman yang lebih cakep, worth it banget kok. Karena kalau untuk fitur fotografinya, ya sama persis. Atau kamu sudah terlanjur beli Lumix S5 Mark II, ya udah, beli lagi juga nggak apa-apa kok. S5 Mark II-nya bisa buat second cam. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.